Baiklah guys, nggak sempet hari ini benar-benar karena memang kan kita udah mau lebaran, kemudian dari komunitas Football Manager Fantasy League di akun Suara Tipos ini memang lagi pengen banget untuk lanjutkan season ke-6, sehingga hari ini benar-benar dibikin jadwalnya, dikumpulin manajer-manajernya. Lalu ya udah hari ini benar-benar nggak follow atau nggak posting, nggak sempet untuk posting menyampaikan opini tentang Eropa Super League ya, European Super League ini dan bagaimana perjalanannya. Tapi lewat live ini saya mau menyampaikan opini mengenai apa yang terjadi ya kan. Boleh dibilang ini proses anti klimaks sebenarnya. Cuma kalau kalian ingat ya postingan pertama yang setelah pertandingan Juve atau setelah pertandingan Inter ya di Serie A, kemudian saya posting tentang pengumuman dari UEFA menyatakan bahwa setiap klub yang ikut Eropa Super League itu, Liga Super Eropa League itu, pemain-pemainnya nggak boleh ikut di Piala Dunia atau apapun turnamen yang diadakan oleh UEFA maupun FIFA. Oke, nah di bagian captionnya saya tulisnya gini, bahwa sebenarnya ini adalah parade untuk kuat-kuatan, siapa yang lebih kuat. Tapi sebenarnya apa sih tujuan yang mau disampaikan dari si Eropa Super League ini? Nah, pasti kalian sudah banyak tonton hari ini, sudah banyak baca berbagai opini, berbagai informasi, udah banyak banget. Dan sepanjang kasus ini mencuat ya dalam beberapa hari terakhir, banyak yang bilang ini tentang uang, ini tentang it's all about money gitu kan. Dan yes, bener guys, memang semua tentang uang. Cuman yang gue mau kasih tahu ya, ini dari sisi gue sendiri, bahwa gue bilang gue kan adalah pendukungnya Eropa Super League. Dan kalau lihat gue pakai jersey Juve yang versi pemuda Pancasila, artinya gini ya, emang pelopornya kan kalau di Italia kan adalah Juventus yang melalui presidennya gitu. Dan gue melihatnya gini, sebenarnya ide dasar ESL ini atau Eropa Super League ini sebenarnya positif gitu, karena pada dasarnya mau menghajar satu organisasi atau federasi yang sudah rasio umum ini korup gitu. Udah rasio umum ini korup. Dan mereka banyak memanfaatkan narasi-narasi yang seolah-olah mempersatukan supporter bola, mempersatukan para pemain. Jadi ya istilahnya narasi-narasinya positif, tapi the way mereka menjalankan organisasi ini gitu kan, itu yang dikomplain sama klub-klub besar sebenarnya, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Nah, kemudian gongnya terjadi pada 2 hari lalu ya. Iya, gongnya terjadi pada 2 hari lalu, di mana akhirnya keluarlah statement dari SL, ada 12 tim di sana gitu kan. Nah, menurut gua ini adalah sebenarnya demo yang sudah kelihatannya oke gitu kan, akan berjalan gitu, kelihatannya akan berhasil. Dan yang kalian bilang, ini semua tentang uang, ini semua tentang duit gitu kan. Pas sekarang kan kalian lihat ya, tim-tim Liga Inggris mundur semuanya. Tim-tim Liga Inggris mundur semuanya. Dan kalian tahu nggak kenapa mereka mundur? Ancaman, yes, bisa saja ada ancaman dari yang berita yang saya baca, ada ancaman dari Perdana Menteri Inggris atau dari bagian pemerintah Inggris untuk mencabut hak-hak klub ini gitu kan. Tetapi poin yang kita dapatkan adalah ada jaminan bagi tim-tim Liga Inggris untuk mereka kembali ke liganya mereka. Ini bukan tentang masalah supporter yang menentang aja gitu kan. Ya supporter menentang, maksudnya bukan poin itu yang utama, tapi poin utamanya adalah ada jaminan yang membuat tim-tim Inggris ini kembali untuk masuk ke liga yang diadakan oleh UEFA, yang diadakan oleh FIFA gitu kan. Jadi ada alasan yang kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa yang Juventus, Inter sama Milan yang beberapa waktu sebelum mereka mundur juga, kemudian Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, ini kenapa ini pasukan-pasukan ini belum mundur ini? Karena kenapa? Menurut gue, karena backup keuangan Liga Inggris ini, tim-tim Liga Inggris ini lebih baik. Mereka lebih makmur. Mereka bahkan nggak perlu Champions League, man. Hadiah Champions League berapa sih? Paling banyak Champions League hadiahnya 80 juta, 90 juta, bisa 100, maksimal 120. Lu di Liga Inggris, lu udah nyaman gitu. Lu nggak masuk ke 5 besar aja, lu nggak masuk ke 4 besar. Lu bertahan aja di Liga Inggris, itu pembagian uangnya di luar tim 5 besar itu sama rata. Makmur di Inggris. Jadi boleh gue bilang tim-tim Liga Inggris ini mereka nothing tulus, man. Ya gue mau balik, gue tetap dapat uang, uangnya tetap melimpah di sana. Pertanyaannya tim-tim Liga Italia,
Terutama di sini ada Juventus, ada AC Milan, ada Inter. Kita ngomong Juventus ya. Juventus tim yang berhasil membangun kedikdayaan keuangan mereka. Tapi datangnya pandemi mulai terjadi krisis dan ini memang dialami oleh banyak klub. Sekarang kalau Juventus seperti itu, gimana dengan AC Milan dan Inter? Iya, AC Milan dan Inter, khususnya AC Milan, men. Gimana cara AC Milan untuk bangkit dari krisis keuangannya gitu, untuk mereka bahkan untuk deal-dealan sama Donnarumma aja udah setengah mati gitu. Akhirnya udah mau dilepas aja Donnarummanya. Karena ini masalah duit, men. Nggak cukup. Lu mau ngapain di Liga Italia nggak cukup duitnya. Liga Italia tuh, aduh, dibandingkan sama Liga Inggris ada apa-apanya gitu. Nah, kembali lagi, gue tetap support dengan ide Eropa Super League. Ini sebenarnya cuman gong awal aja gitu. Kita nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan gitu kan. Mungkin mati gitu. Pada saat ini akan mati, nggak berdaya. Tapi ini sudah jadi semacam kampanye yang menunjukkan bahwa ada loh klub yang berani maju untuk menentang korupsi tingkat dewa yang ada di UEFA ini. Oke, sebelum gua lompat ke situ, tadi kita kan bahas tentang duit ya. Salah alasan kenapa tim-tim Liga Inggris balik juga, yang gue baca adalah UEFA ini sudah cari sponsor gitu, cari investor gitu untuk menambah kekuatan keuangannya gitu kan. So kalau kalian bilang ujung-ujungnya duit, iya UEFA juga pakai kekuatan duit gitu. Dan lucunya lagi, dia mengintervensi pemerintah untuk menekan klub-klub di Liga Inggris ini. Sementara di aturan FIFA gitu kan, gak boleh negara campur tangan dengan urusan klub-klub bola. Ya kita kan sudah tahu sendiri dengan gimana PSSI gitu kan, gimana yang ada nih. Pernah ada PSSI itu mau dicampur tangan oleh pemerintah, ya nggak boleh. Secara hukum di FIFA memang sudah ada aturannya nggak boleh gitu kan. Jadi kalau menurut gue ini emang udah kayak boleh gue bilang tim-tim Liga Inggris ini nggak ada yang merasa rugi. Mereka mau balik nggak ada rugi-ruginya. Mereka mau balik, mereka ikut pun mereka akan dapat keuntungan. Tapi mereka nggak ikut pun mereka nothing tulus, men. Mereka tetap punya ladang duit di Premier League, liga termahal, liga yang aliran duitnya gila kenceng banget. Sekarang pertanyaannya tim-tim kita, pertanyaannya lu yang support yang Juventini, lu yang Interisti, lu yang Milanisti, gimana, men? Gimana tim lu untuk pecahkan rekor transfer? Atau kita cuma jadi tim yang istilahnya cuma bisa pinjam pemain, opsi beli, cicil pula gitu kan. Kita nggak bisa memecahkan rekor dengan harga, dan kita kan rahasia umum ya. Udah rahasia umum, men. Siapa sih yang merusak harga pasar pemain Liga Inggris? Bukan karena mereka merusak begitu aja, ya karena mereka mampu, karena mereka punya duit gitu loh. Liga Italia pada jaya-jayanya juga kan mampu untuk bikin transfer yang gila-gilaan. Nah, jadi menurut gue Liga Eropa League ini nggak jadi jalan gitu kan. Bahkan kalau memang nggak jadi jalan ya, karena kan memang sebenarnya kan jujur aja ya, jualannya adalah si tim Liga Inggris ini gitu kan. Mereka basis fansnya dibangun dalam satu dekade lebih terakhir ini udah sangat tinggi gitu kan. Sejak tahun 2005-2006 kan Liga Inggris mulai naik tuh, mengalahkan beberapa Liga Italia dan tentunya Liga Spanyol. Nah, gue bilangnya gini, Liga Inggris ini jualan utama sebenarnya di Eropa Super League. Lu bayangin lah, ada MU, ada Liverpool, basis fansnya banyak banget. Kemudian tim-tim legendaris Arsenal gitu kan, Manchester City, Tottenham Hotspur gitu, Chelsea. Jadi ini benar-benar tim yang maksudnya jualan utama sebenarnya di Eropa Super League yang mau dibangun ini gitu. Tapi begitu mereka mundur, ya itu powerless, sudah nggak ada kekuatan lagi. Karena tujuannya adalah tujuan ESL kan adalah, atau sebahasa Indonesia gini aja deh, tujuan dari Super League Eropa ini kan, Liga Super Eropa ini adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan marketing tool yang lebih mantap gitu loh. Lu bisa jualan tim-tim yang Liga Inggris yang lagi naik daun sekarang. Tapi waktu mereka mundur, lu cuma bisa jualan Barca, Real Madrid, Juventus, Inter, Milan. Nggak begitu kuat untuk bertanding untuk menjadi tandingannya si Champions League gitu. Apalagi di Champions League, kenapa tim-tim Liga Inggris ini mundur? Ya karena ada jaminan keuangan. Ini yang gue bilang berkali-kali. Gue sampai ada beberapa tifosi juga yang mention nama suara tifosi untuk jawab di postingan akun siapa, di akun yang lain.
capek sebenarnya jelasin satu-satu begitu, karena pada intinya kan setiap orang akan bertahan dengan apa yang dia yakini gitu. Kalau yang kalian baca, gue dalam hal ini sebagai suara tifosi di sini yang memancing kalian untuk berbagi opini, yang gue bilang adalah Eropa Super League ini idenya bagus kok, idenya bagus. Kalian mau bilang benar atau salah, belum tentu juga, men. Yang UEFA itu benar gitu. Nggak ada malaikat di sini. Bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu. Begitu juga dengan Eropa Super League ini, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi setidaknya idenya udah mantap banget. Idenya adalah untuk menyerang sebuah organisasi yang menjalankan kompetisi bertahun-tahun dengan tidak adanya transparansi keuangan. Pembagian keuntungannya pun nggak jelas gitu. Nah, oke, sekarang kita lupakan nih tim-tim Liga Inggris. Mereka sudah kembali ke rumahnya mereka, nggak ada masalah dengan itu. Sekarang gimana dengan tim-tim kita gitu, tim-tim Italia ini, tim-tim Italia atau katakanlah juga Barcelona dengan Real Madrid. Bagaimana? Saya rasa mimpi ini akan tetap hidup. Mimpi ini tetap hidup. Gue ambil gambaran gini, seorang pejuang itu seringkali sendirian, men. Penjuang itu kadang di langkah pertama mungkin dia dikecewakan, mungkin dia dikhianati gitu dengan segala kondisi gitu. Dan gue bilang tim-tim yang masih bertahan ini pejuang-pejuang, men. Mungkin di suatu hari nanti gitu ya, apa yang diperjuangkan sekarang ini akan terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ide dari Liga Super Eropa ini adalah untuk mereformasi, untuk merombak UEFA gitu, UEFA. Karena selama bertahun-tahun kan dikritik UEFA-nya, diminta kepada UEFA dituntut untuk lu bagi rata dong keuntungannya, lu transparan dong dengan keuangannya. Lu selama ini nggak transparan, tapi dicuekin guys, nggak digubris sama sekali. Dan sekarang ada gerakan yang benar-benar nyata sehingga semua orang terbuka matanya, yang nggak tahu bola pun jadi tahu tentang informasi ini, bahwa ada satu organisasi yang lagi diserang, bukan oleh klub ecek-ecek, men, klub-klub legend gitu, klub-klub yang basis fansnya banyak banget, klub-klub yang membuat sepak bola masih hidup sampai sekarang ini gitu. Nah, jadi semua dunia sudah tahu masalah ini. So sudah terbuka kan bahwa ada orang-orang, ada klub yang berjuang untuk menghajar sebuah organisasi yang korup ini. Nah, oke, seperti yang ada dalam postingan-postingan Suara Tifosi sebelumnya, harapannya sih sebenarnya gini. Sebenarnya sih pengennya berdamai dong, iya berdamai, tapi jalan tengahnya dapat, yaitu transparansi keuangan, pembagian hadiah yang lebih wow kepada klub-klub yang tentunya klub-klub yang gila, men. Gambarannya aja ya, Real Madrid lagi bangun stadion sangat mewah ya. Mereka sekarang lagi tanding di stadion cemen gitu, kayak stadion latihan. Tapi kalau stadion mereka udah jadi, itu stadion gila banget, mewah banget stadionnya. Lu bikin stadion mewah begitu, tayang di TV, ya kan, dengan segala teknologinya. Lu datang lawan Levante yang datang ke stadion itu. Yang dapat benefitnya siapa? Levante datang bermain ke stadion itu, dapat exposure media, dapat keuntungan secara benefit, secara finansial juga dapat. So itu yang maksudnya tim-tim besar ini pengen mendapatkan haknya dia. Pengen mendapatkan, gue ada investasi gede, gue ada besar banget pengeluarnya, gue harusnya dapatnya return yang gede juga gitu. Jangan sampai gue dibohongi gitu. Nah, misi ini sepertinya akan gagal, sepertinya ya selesai. Tapi gue punya keyakinan ini tetap jalan kok. Ini tetap signal ini tetap ada. Tinggal nemuin aja frekuensi yang tepat. Tinggal nemuin aja siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Jelek-jeleknya ya, misalnya salah satu tim besar di Liga Inggris, MU, kena getahnya gitu kan, ketemu dengan masalah yang hanya menyudutkan klub mereka dalam hal finansial. Ya mereka bisa jadi akan kembali untuk membantu menghidupkan ide ini. Gue merasa begitu sih guys. Gue merasa begitu. Dan tadi balik lagi ya. Jangan bilang ini karena Eropa Super League ini cuma ujung-ujungnya duit. Kalau nggak itu ya nggak akan ada ide ini. Dan kalau nggak ada ide ini yang diviralkan, dibikin global, dibikin ancaman nyata, bukan cuma ngomong-ngomong doang, bukan cuma wacana doang. Ini benar-benar nyata gitu tantangannya. UEFA nggak akan cari investor untuk menambah kekuatan keuangannya. Nggak akan. Pasti akan status quo kayak gitu-gitu aja. So ada nilai positifnya guys. Ada nilai positifnya. Kita akan ngelihat
Tim-tim lain akan menerima rejeki yang diperjuangkan oleh tim-tim yang bergabung, 12 tim pertama yang bergabung di Eropa Super League ini. Walaupun sekarang sudah nggak ada tim Liga Inggris. Dan tadi gue udah bilang nggak bakal akan terlaksana kalau nggak ada MU di sana, nggak ada Liverpool di sana, nggak ada dewa baru namanya Manchester City, nggak ada Chelsea, nggak tim-tim yang baru populer dalam satu dekade terakhir ini. Nggak akan ada kesuksesan gitu kalau mereka mundur. Nah, makanya tapi idenya jelas ya, seperti yang kalian bilang, UEFA panik makanya bikin strategi lain. Ya jelas panik lah mereka. Sebenarnya mereka udah benar-benar tersudut sebenarnya. Cuman ya itu, ya ini namanya bisnis tingkat tinggi ya, bisnis tingkat tinggi. Sebagai tim posisi kita cuma jadi penikmat aja, tapi kita bisa ngelihat lah bahwa sebenarnya banyak cara untuk memecahkan sebuah masalah gitu kan. Dan bukan berarti satu pemecahan masalah itu kan banyak yang bilang ini licik doang, ini Eropa Super League ini dibikin kayak gini, itu kegiatan ide apaan itu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu cara yang nge-trigger UEFA untuk berubah sebenarnya. Karena lukanya dia, itu borok-boroknya dia udah dibongkar, udah dibuka, udah dipublikasi secara global. Orang yang nggak ngerti bola pun jadi tahu gitu. Orang yang nggak tahu dunia NBA, dunia sepak bola Amerika gitu kan, NFL apa namanya itu, orang nggak pernah tahu tentang berapa duit yang pemain digaji di sana, berapa kemewahan mereka, berapa kayanya klub-klub yang diadakan oleh olahraga orang Amerika ini. Nggak akan orang tahu kalau nggak ada yang kasus ini diangkat gitu, Sekarang kan orang jadi tahu, gila ya, NBA segitu ya gaji pemainnya ya, gila ya. NFL ya, sepak bola Amerika yang kalian itu kayak rasa-rasa orang-orang yang saling duel di lapangan gitu kan, memperebutkan bola gitu, guling-gulingan, itu lebih gede duitnya cuy. Padahal kalau dilihat secara pertandingan ya, liga sepak bola itu sebenarnya lebih bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Itu idenya Eropa Super League. Apalagi ada bahkan ditambah-tambahkan bahwa karena ini kan kita hidup di zaman yang digital, hidup di zaman yang sudah berbeda, dan perubahan ini perlu dilakukan karena orang nonton bola sudah nggak selalu nonton dengan durasi 90 menit plus gitu. Bahkan ada idenya mau dibikin lebih shorter pertandingannya gitu. Why not kalau itu tetap jadi kemasan entertain, jadi kemasan yang menghibur, jadi banyak hit di sana, jadi banyak viewers di sana. Gila, itu duit berdatangan, dan targetnya sekarang bukan orang-orang tua, targetnya adalah bahasanya milenial atau apa gitu, generasi apa yang disebut, generasi yang sekarang mainnya PUBG, Mobile Legend, yang mainnya Free Fire gitu. Mereka nonton bola 2 jam lebih coy. Mereka nonton bola 30 menit udah bagus. Makanya ada Eropa Super League ini, idenya adalah untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Dan gue posting terakhir di Suara Tim juga bilang ini adalah, kalau kalian ingat tentang Nokia versus smartphone, ya ini sebenarnya belum kejadian sih. Ada yang bilang, berarti kita stick to Nokia dong, kita nggak jadi pindah ke smartphone, kita balik ke Nokia. Sebenarnya ini masih proses, ini belum selesai. Karena kan yang sebelum-sebelumnya kan ini ide Eropa Super League ini kan sudah berlangsung selama bertahun-tahun ya. Ide pertamanya yang saya baca di Wikipedia itu bahkan dari tahun 90-an gitu kan. Dari tahun 90-an ketika UEFA waktu itu merubah format Champions League ya, dari hanya berapa tim kemudian dirubah jadi format seperti yang kita kenal sekarang. Di zaman itu tahun 92, 93 kalau nggak salah itu masih ada Sampdoria bisa sampai ke final lagi, sampai ke semifinal atau final. Ya itu masih berapa tim lah, masih belasan tim. Kemudian dirubah formatnya jadi lebih banyak timnya. Dan sekarang kan isunya adalah UEFA akan membuat Champions League lagi menjadi akan ada tambahan tim lagi, bahkan ada layer-layer berikutnya. Piala Dunia pun begitu, ada menambah kuota gitu jumlah tim. Istilahnya kan perubahan-perubahan terus dilakukan untuk menyempurnakan sesuatu kan. Cuma kan memang isunya si federasi dan organisasi sepak bola Eropa ini ya, karena korupsinya tingkat dewa. Kalau kalian sudah nonton di Coach Justin itu, dia udah jabarkan sangat jelas sekali tentang banyak hal fakta-faktanya. Kalian yang nonton di Jebret Media TV dengan DP-nya juga sudah dijebarkan beberapa poin sana. Nah ini sebenarnya reaksi gue, karena emang hari ini gue nggak sempat bikin postingan, lagi fokus ke Football Manager Fantasy League yang akan mulai tayang jam 9 malam nanti di YouTube. Nah, gue cuma bilang kecewa banget sebagai ini, kayak misalnya gue lagi berjuang, kita lagi berjuang, yuk kita berjuang bareng-bareng, come on kita berjuang bareng-bareng, sudah di depan, sudah mau
sudah mau sampai di garis di mana pertempuran terakhir mau dibikin, gile pada mundur dong, gokil. Mundur teman-temannya kan gokil, gila. Jadi gimana lo mau serang yang gede itu kalau kita cuma berlima, ya nggak bisa lah, mundur coy. Mundur tapi bukan mundur langsung kabur, tapi mundur perlahan-lahan gitu dan bikin strategi baru. So nggak usah khawatir buat teman-teman yang tetap support Super Eropa League. Aduh, gua lupa juga ada satu postingan di Instastory di komunitas Wartivos ini. Kalau nggak salah waktu itu, gue lupa sih sebenarnya hasil polling sebenarnya. Kalian dukung UEFA atau kalian dukung ISL? ISL lagi. Kalian dukung Liga Super Eropa gitu kan. Ada sekitar 1.200 orang gitu yang dukung Liga Super Eropa. Kemudian sisanya itu kalau nggak salah terakhir saya lihat 800-an gitu kan. 800-an yang stick dengan format Liga sekarang. Sebenarnya berarti di komunitas Wartivos ini banyak yang pengen mendukung perubahan Liga, perubahan yaitu finansial. Karena kenapa? Kita adalah tim Tifosi tim Italia, men. Kagak ada duit, kita butuh duit. Lu mau lihat Inter lebih wow lagi tahun depan? Ya sebenarnya perlu suntikan dana yang lebih besar dan nggak ada yang namanya financial fair play gitu, lalala gitu yang banyak kepalsuan. Yang paling goblok kan adalah PSG. PSG dinyatakan nggak bersalah, tapi PSG harus bayar denda. Lo nggak bersalahnya di mana? Nggak dihukum financial fair play-nya di mana gitu. Kemudian Manchester City ya, saya nggak tahu juga sih sebenarnya. Tapi kan kita tifosi ngelihatnya Manchester City ini gila-gilaan belanjanya gitu kan. Kemudian mereka bisa banding dan mereka bisa lepas dari masalah financial fair play. So guys, standar ganda sebenarnya kalau kita mau menjagokan UEFA ini, organisasi UEFA ini. Saya tetap tetap dukung dengan ide Liga Super Eropa ini sampai kapanpun gitu. Tapi bukan berarti jadi Liga Super Eropanya. Ingat, idenya guys. Jadi sebelum lu bacot-bacot, kirim direct message ke gua bertubi-tubi nyerang. Ingat ya, yang kita dukung di sini adalah idenya. Balik lagi, apa sih idenya? Idenya adalah klub-klub besar, klub-klub yang bisa mendatangkan banyak massa pada satu tontonan bola. Klub-klub yang sudah investasi gede-gede banget gitu, model kayak Real Madrid udah bangun stadion sangat mewah begitu, men. Itu harusnya dapat jatah uang lebih gede gitu kalau bertanding. Karena siapa yang mau nonton? Lu lihat ya, kita kan nonton di video.com ya, aplikasi atau kalau Liga Italia atau Liga-Liga itu beIN Sport. Lu lihat deh yang mereka posting, mereka bikin iklan. Siapa yang nampang di iklan itu? Siapa pemainnya? Pemain-pemain yang terkenal, men. Kalau nggak pemain terkenal, siapa yang mau ngeklik? Siapa yang mau subscribe? Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau bayar langganan, bulanan, tahunan? Kagak ada, yakin gue kagak ada. Game PS, game FIFA, siapa yang nampang di cover gitu? Dicari tim pemain yang terkenal. Pemain terkenal itu dibayarnya mahal, ditransfernya mahal. Oleh siapa? Oleh Crotone, oleh Leicester, oleh Wolverhampton, oleh Levante. Enggak boy, ditransfer oleh klub-klub yang punya daya juang untuk membeli, untuk membangun bisnis gitu. Gitu coy. Gue ngomong agak semangat karena sebenarnya sedih sebenarnya lihat perjuangan berakhir di tengah jalan. Tapi nggak tahu ya, Juventus kan juga sudah bikin rilis resmi kan, tapi agak tricky memang tulisannya. Kurang lebih yang gue tangkap sebenarnya dari Juve ini menyampaikan bahwa kita nggak turun, kita nggak mundur, kita tetap stick kok dengan ide ini. Tenang aja, kita bukan mundur karena tekanan media atau tekanan tifosi, bukan. Kita mundur itu karena memang ya tim-tim Liga Inggris sudah mundur juga, men. Itu kan tadi kita bahas. Tim-tim Liga Inggris sudah mundur juga. Terus mau sampai kapan? Sebenarnya season berjalan sih sebenarnya nggak apa-apa. Kita ikut lagi Liga Italia, nggak apa-apa. Kita ikut lagi Champions League dengan tim-tim Liga Italia yang ada, ya nggak apa-apa. Cuman ya segitu aja dapatnya, segitu aja. Ini gambaran gua terakhir ya. Terakhir sebelum gua akhiri video ini, karena nanti jam 9 ada live streaming di YouTube channel Suara Tifosi pertandingan Football Manager Fantasy League. Kamu yang suka main game ya bisa nonton. Waktu Inter treble winner tahun 2010 ya, itu kan adalah tim Italia terakhir yang menjuarai Champions League ya. Kasta tertinggi Eropa, liga atau kompetisi tertinggi di Eropa, Champions League, yang uangnya lebih gede dari yang diadakan oleh liga-liga. Ya kecuali Liga Inggris ya. Liga Inggris ini kita anggap mewah
berbeda sendiri lah. Mereka nggak perlu Champions League, man. Mereka udah bisa bangun lingkungan bisnisnya udah jadi lah ceritanya. Nah, waktu Inter juara, jadi sangat superior saat itu. Setelah Inter juara, kemana klubnya, men? Beberapa kali dijual, men. Dijual klubnya. Berarti kan krisis keuangan. Kok bisa gitu sih, guys? Ya itu, kagak ada duitnya. Duitnya dimakan sama si UEFA itu. Maksudnya ya ingat juga ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, hubungannya sama tim Italia. Waktu Juventus sampai ke final Champions League tahun 2015 ya melawan Barcelona, dan juga sama ketika ke final Champions League juga bersama Real Madrid gitu. Juventus, kalian boleh baca lah, cek di Google atau kalian ke Wikipedia gitu berapa benefit yang dapatkan dibanding Juventus versus Barcelona di Champions League 2015. Juve yang dapat banyak, boy. Karena kenapa? Alasannya itu perhitungannya ya Juve satu-satunya wakil yang tersisa dari Italia gitu kan, yang melangkah paling jauh, jadi dia dapat share paling tinggi gitu kan. Kemudian begitu juga di tahun 2017, dia yang lebih dapat banyak duit daripada Real Madrid yang menjuarai Champions League di tahun 2017. Nah, analogi ini contoh ini sebenarnya gue sampaikan gini. Kenapa Juve? Gila. Barcelona itu tifosinya banyak banget gitu di era Barcelona sekarang pada tahun 2015, apalagi mereka punya MSN saat itu gitu. Budget belanja mereka, modal mereka udah gede banget, tapi waktu juara Champions League Juve yang lebih banyak dapat, men, daripada Barcelona. Lu boleh cek di Google deh. Tahun 2017 pun sama, waktu Real Madrid mengalahkan Juventus di Champions League, yang dapat banyak duit adalah Juve. Real Madrid dapat sedikit. Ini contoh nyatanya bahwa ya nggak adil, men, bagi tim-tim besar, bagi tim-tim yang sudah belanja besar, yang sudah berinvestasi besar-besaran, kemudian yang punya historis juga, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Oke, dan ini paling terakhir, gue udah selesai dengan itu, dan ini paling terakhir. Banyak fans Italia yang lain, katakanlah Romanisti, Laziale, siapa Le Parmigiani atau apa. Kita ngomong ranahnya Italia karena kan suara tifosi basicsnya kan kita adalah tifosi Liga Italia, Calcio ya. Walaupun kita juga penikmat Liga-Liga Inggris atau Liga Spanyol, beberapa pertandingan penting. Nah, banyak tim-tim Italia, yang tim-tim kecil, kalau kalian baca di media juga, Atalanta minta supaya Inter, Juve, dan Milan dikeluarkan dari Liga Italia. Fans-fans bilang Eropa Super League ini nggak mutu gitu, kayak cuman bikin rusuh aja, nggak penting, keluarkan Juve, keluarin Milan, keluarin Inter dari Liga Italia, bla 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 bla. Tapi tahu nggak sih guys, siapa sih yang menonton Liga Italia kalau mau mendatangkan keuntungan? Ada yang nonton, men. Tapi seberapa banyak orang yang mau nonton Liga Italia kalau lu cabut nih 3 tim ini, Juve, Inter, dan AC Milan. Sama-sama tim yang sudah 80 tahun lebih kali ya. Sudah 80 tahun lebih ini tim nggak pernah tergeser di kasta teratas di Liga Italia. Tifosinya banyak banget gitu. Milan aja yang nggak pernah muncul di Champions League udah lama banget gitu. Terakhir tahun 2007 kan Milan di Champions League kan. Dan maksudnya muncul sebagai tim yang akhirnya sampai melangkah paling jauh. Ini fansnya banyak banget cuy. Lu hadirkan Liverpool, pendukung Liverpool duel sama fans Milan, masih fans Milan lebih banyak. Boleh lu cek deh. Boleh lu cek beneran. Maksudnya lu mau cabut AC Milan dari Liga Italia, mau cabut Juventus dari Italia, mau cabut Inter Italia. Lu pikir mau dapat apa Liga Italia? Itu yang TV-TV yang udah beli hak siar bisa mundur mendadak, men. Ya udahlah, kita nggak jadi deh beli hak siar Italia. Ya yang tampil tiba-tiba wajahnya yang muncul adalah wajah-wajahnya siapa nih? Tim pemain-pemain yang kayak model Gervinho gitu kan, siapa lagi? Maksudnya yang muncul adalah Quagliarella dari Sampdoria. Siapa yang mau jual? Tadi gue udah bilang beIN Sport, Video.com, tayangan-tayangan resmi gitu yang ada di broadcasting yang ada di Indonesia ini yang menyiarkan Liga Italia. Itu semua posternya itu tim-tim bintang dari klub-klub yang tadi, AC Milan, Inter, Juventus. Army Brahmaputra. Gimana tanggapan soal background JP Morgan yang katanya bermasalah di dunia perbankan? Bisa jadi itu alasan supporter bahkan FIFA nggak setuju sama ESL. Oke, ini bicara tentang balik lagi, ini bicara tentang bisnis ya. Nggak ada namanya sektor keuangan yang benar-benar mulus, nggak ada.
pasti ada masalah aja di sektor keuangan itu, apalagi maksudnya ya yang akan menjadi investor-investor itu pasti ada masalah. Cuman kalau selama dia bisa memberikan solusi, why not gitu. Namanya juga bisnis, man. Bisnis itu nggak selalu untuk cari untung dulu. Dia akan investasi dulu gitu kan. Dan lu jangan cari perkara dengan, oh dia bermasalah ini. Ya, kalau dia bisa menandai ISL ini, why not gitu. Dia punya kekuatan untuk menandai ISL ini, kenapa enggak gitu. Dan menurut gua sih ya, kalau kita mau bilang ya, Premier League nih, gue kasih contoh. Premier League ini tuh jadi kayak sudah semacam dominator kan sejak tahun 2005-2006. Mereka mengambil alih share dari sepak bola secara global gitu kan. Lu pikir bersih-bersih banget itu cara mainnya? Ya enggak lah, pasti ada hal-hal yang misalnya kasarnya gini. Gue sebenarnya nggak tahu apa gue pernah posting atau enggak ya. Kenapa Premier League tiba-tiba begitu Liga Italia jeblok gitu kan dengan kasus-kasus Viopoli yang diangkat itu. Kemudian Premier League tuh tiba-tiba naik gitu kan. Nah, ini gue mau kasih tahu ya. Maksudnya gue belum bikin postingannya sih, tapi ide aja ini keluar gitu. Maksudnya yang sudah lama terpikir, opini gue adalah nggak mungkin ada Premier League nggak ada peran di sana gitu kan. Pebisnis di Premier League nggak ada peran di sana gitu. Selain mereka memanfaatkan momentum, mereka melihat ada peluang. Oh yaudah nih Liga Italia anjlok nih. Ya udah kita tambah anjlokin aja gitu. Bisa kayak gitu. Itu namanya dunia bisnis, man. Dan kalau kita mau bilang maksudnya pendana di Premier League itu nggak bermasalah, pasti ada masalah-masalah juga. Begitu juga dengan JP Morgan. Ya pasti ada masalahnya. Oke, gue lanjut ya. Kurosaki_Sultan, apakah dengan 3 tim besar Italia keluar, Liga Italia akan kehilangan sponsor sama halnya di Liga tanpa 2 Maret? Yes, banget. Gue bilang iya banget. Untuk jangka waktu 2-3 tahun. Ya mungkin gue terlalu singkat mungkin. 5 tahun kali. Untuk jangka 5 tahun tanpa Inter, Juve dan Milan, Liga Italia akan anjlok banget gitu. Karena butuh waktu bagi tim-tim ini untuk membangun kekuatan bisnis lagi. Dan ingat, Liga Italia tuh diketeknya Liga Inggris, coy. Diketek Liga Inggris. Lu mau ngapain coba AS Roma, Lazio? Lu lihat ya, Lazio masuk ke Champions League kemarin, dapat jatah Champions League. Apa yang dilakukan sama Lazio? Dia beli pesawat, bukan dia upgrade skuadnya. Kan gila. Saatnya lu main di Champions League, orang semua bercita-cita untuk main Champions League. Lu bukan upgrade tim, tapi lu upgrade beli pesawat. Kan gila. Dan menurut gua ya anjlok sih, pasti akan anjlok. Kalau tanpa si tim-tim kuat nih, bangunnya lama, men. Lu pikir bangun image cepet? Pas, lama banget membangun kepercayaan. Oke, ada lagi bertanya nggak? Ya terima kasih sudah memberikan tanggapan, memberikan setuju, nggak setujunya. Bang, RCT sudah siarin Liga Italia. Iya, Galih Maharestu. Lu ingat-ingat ya guys, ingat deh. RCTI siarin Liga Italia karena apa? Coba lu ingat-ingat deh karena apa? Gue cuma bilang, karena Ronaldo ada di Italia sekarang, RCTI mau tayang Liga Italia. Boleh lu sanggah, tapi kenyataannya itu. beIN Sport sudah nggak tayangin Liga Italia lagi, berhenti men. Tapi waktu Ronaldo waktu Ronaldo ditransfer ke Liga Italia, apa yang terjadi? beIN Sport tayangin Liga Italia lagi. Ya itu kalau lu ingat-ingat ya, itu kejadiannya, itu realitanya. Ini kan bicara bisnis men, itu realitanya. Dan Agnelli udah sempat mention gitu waktu dia datangin Cristiano Ronaldo, dia bilang, gue datangin Cristiano Ronaldo, gue sudah mendatangkan keuntungan kepada klub-klub lain gitu. Dan faktanya begitu kan men. Liga waktu Juventus mau bertanding sama Chievo, mau bertanding sama Udinese, gila, tiket masuk stadion aja dinaikin sama Chievo sama Udinese. So lu lihat ya, kekuatan keuangan brand ya, kekuatan image klub juga itu penting. Oke, ada lagi nggak ini? Luis Figo juga udah pernah sindir masalah korup ini. Iya, betul. Kemudian ada lagi nggak? Apakah Juve akan membentuk tandingan Juve Kronos? Nggak lah, pasti Juve akan kembali ke Italia gitu. Kalau nggak jadi Eropa Super League ini nggak jalan gitu ya, dia akan balik ke Liga Italia. Win-win solution, maksudnya mutual simbios, saling membutuhkan gitu bahasanya. Italia membutuhkan Juve gitu kan. Lu cabut Ronaldo, langsung sepi lah Liga Italia. Gitu, lu langsung sepi gitu. Bukan berarti meremehkan Inter dan AC Milan, tapi untuk saat ini ya Juventus walaupun bobrok-bobroknya gitu, terpuruk-puruknya Juve, lu cek deh cara paling cepat untuk kita ngecek keberhasilan dari sebuah tim gitu kan, mendatangkan banyak orang pengen lihat tayangan mereka.
Lu nonton YouTube-nya Serie A, channel resmi Serie A, dan lu cek di bagian popular videosnya, yang paling populer, itu rata-rata kalau nggak pertandingan Juve Inter, Juve Milan, atau semua pertandingan Juventus gitu, yang Ronaldo cetak gol. Kalau Ronaldo nggak cetak gol, apalagi Juve kalah nggak ada Ronaldonya, ya sedikit yang nonton. Tahu kan artinya mendatangkan pemain bintang 30 juta, Juventus aja udah kepes kempot gitu bayar gajinya dia. Tapi dengan begitu berdarah-darahnya Juventus mendatangkan Ronaldo, manfaatnya bukan hanya bagi Juventus, men. Manfaatnya bagi lingkungan di mana Juventus berada. Tim-tim lain pun dapat faedahnya. Ya, kalau kalian bilang UEFA korup, ya itu udah bahasa lama sih. Coach Justin atau siapa yang ngomong ya? Gue bilang ya. Ada yang bilang gini, kali ini gue setuju sama Coach Justin gitu kan. Ya, gue juga salah satu yang tadinya banyak penjelasan Coach Justin yang ini orang kan asal ngomong gitu. Kalau ngomongin Chiesa kan dia nggak nonton Chiesa terus-terusan ya, tapi dia asal langsung ngejudge. Ya itulah, setiap orang kan pasti punya cara berbeda tapi dia juga suka dukung Juventus gitu kan, suka dukung tim-tim Italia berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi banyak hal yang memang dia asal ceplos aja sesuai apa yang dia mau omongin gitu, sesuai yang dia tahu walaupun dia nggak nonton sebenarnya. Cuman tanggapan dia tentang Eropa Super League ini, ya gue bilang itu benar-benar clear, smart, dan memang berdasarkan fakta yang ada gitu. Dia bilang kan kalau nggak salah yang tangkap presiden FIFA itu kan, itu bukan dari Eropa atau apa, tapi malah FBI gitu yang tangkap. Oke. Kalau sistem siapa ini? Dari Hilal 18. Kalau gue setuju sama yang udah ada, tapi emang UEFA maruk banget sih duitnya mikir. Iya bener. Oke. Ya lainnya nanti komen-komentar ini keren-keren sih. Ya, nanti kalian bisa lihatlah di save. Nanti ini kan jadi IGTV ya, mungkin komentar-komentarnya akan keluar di sana juga. Nah sekarang paling terakhir, gimana nih nasib Juve? Inter sama Milan kan sudah mundur ya. Gimana sekarang nasib Juve guys? Akan dihukum, man. Akan dihukum katanya, akan kena sanksi katanya. Juve dan Real Madrid akan kena sanksi. Kita nggak tahu, men. Sekarang kan kembali lagi ke tema yang tadi gua ngomong di awal video ini adalah kuat-kuatan. Siapa lebih kuat nih? Ya kalau gue bilang Agnelli dengan Juventusnya ini, kita ngomong Juve ya. Agnelli Juventus ini kuat, men. Dia kuat. Dia cukup kuat dalam arti ini maksudnya nggak akan ciut untuk berhadapan dengan sebuah organisasi model kayak UEFA gitu. Bahkan kalau Juventus pun dicabut gitu kan, Juventus dikirim ke Serie B aja, itu timnya masih hidup sampai sekarang, men. Lu mau lempar tim sampai kemana mau, dan istilahnya lu cabut Juve, terus apa yang akan terjadi setelah itu gitu dengan Liga Italia gitu kan. Emang waktu Juve nggak ada di Liga Italia bisa saingi Premier League? Bisa. Waktu Juve di Serie B, waktu AC Milan juara Champions League tahun 2007, waktu Inter Milan juara luar biasa tahun 2010 dengan treble winnernya, bisa lewatin Premier League dan Liga Spanyol. Ngehit bisa. Nggak. Ya namanya ini perlu unity, men. Ini tiga raksasa ini harus bergabung untuk jadi satu gitu. Dan momentumnya sudah bagus sih sekarang sih. Inter, Juve, dan Milan sudah naik ke atas lagi sekarang. Momentumnya sudah bagus. Cuma berharap aja aliran duitnya lebih gede lagi. Wah makin mantap ya klub ini. Nah bisa bersaing sama Premier League. Nah oke, sekarang plot twistnya seperti ini. Gue bilang tim-tim Liga Inggris bermain dua kaki. Mereka lebih kepada oportunis. Menurut gua sih lebih ke oportunis, karena yang benar-benar terpukul kan adalah tim-tim dari Liga Spanyol yang Barca sama Real Madrid, sama tim-tim dari Liga Italia yaitu Juve, Inter, dan Milan. Ya kan, ini benar-benar tim yang terpukul banget. Terpukul karena ya mereka cuma bertiga kalau di Italia, cuma berdua kalau di Liga Spanyol, atau tambah dengan Atletico ya jadi bertiga lah, untuk membangun kekuatan keuangan. Lainnya kan tim-tim model kayak Levante, siapa lah, Granada yang di Spanyol. Di Liga Italia siapa gitu kan, tim-tim lainnya kan Chievo gitu kan, siapa lagi, tim-tim baru gitu. Mungkin hasrat bertandingnya ada tapi duitnya nggak ada gitu kan. Lu bandingin sama Liga Inggris gitu kan. Liga Inggris itu tim-tim kecil itu udah aduh gila, udah mewah banget hidupnya gitu loh kan. Gitu udah dahsyat banget hidupnya. Nah, kita Liga Italia gitu kan. Nah, plot twistnya gini guys, maukah tim-tim yang Liga Inggris tadi ngelihat Liga Italia atau Liga Spanyol tiba-tiba bangun, bangkit? Mau nggak? Coba lu pikirin deh.
Mau nggak tiba-tiba Inter Milan, Inter, Juve, AC Milan tiba-tiba naik karena kan dapat suntikan dana gede. Gila, mereka bisa ngalahin market yang ada di Liga Inggris. Pemain-pemain Liga Inggris yang top-top diambil dibawa ke Inter, diambil dibawa ke AC Milan, diambil dibawa ke Juve. Why not? Ada duitnya. Menurut gua sih ya, itu menurut gue ya, gue nggak tahu menurut kalian. Tapi intinya namanya bisnis, apalagi beda liga ya, apalagi kita Liga Inggris, Liga Italia, you know lah. Tadi gue udah sempat bilang, sejak Italia jatuh ya tahun 2006 itu, menurut gue ada faktor orang-orang pebisnis di Liga Inggris yang masuk untuk makin ngancurin nilai atau brand image dari Calcio, dari Liga Italia. Gue pikir gitu. Kalau Liga Spanyolnya punya keunikan sendiri sih. Menurut gue Liga Spanyol ini kayak kerajaan gitu, kayak kerajaan ya, itu udah cuma milik Real Madrid sama Barcelona. Itu udah begitulah ceritanya Liga Spanyol. Tapi kalau Liga Italia ini sebenarnya lebih kepada liga yang memang mau berkompetisi kan. Memang ada Roma di sana, ada siapa lagi, ada Lazio di sana. Memang liga yang ingin menaikkan brandnya dia bersama-sama gitu kan. Cuman benar-benar dihancurin ya. Pokoknya benar-benar dihancurin saat itu. Dan menurut gue pasti ada campur tangan mafia-mafia juga, men. Mafia-mafia yang istilahnya, ya itu balik lagi. Karena tadi gue sempat singgung. Plot twistnya adalah gini. Maukah tim-tim Liga Inggris tadi, yang 7 tim itu, melihat tim-tim Liga Italia bangkit? Ronaldo aja datang ke Juventus. Gila. Itu sudah bikin Liga Italia tuh jadi kayak timnya lo ya. Pertandingan Liga Italia pertama waktu Juve ketemu Napoli ya, di musim keberapa itu ya, Mario Sarri ya, yang musim tahun lalu gitu kan. Itu viral di beberapa negara, dan pada saat bersamaan ada pertandingan besar lainnya di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Gila, lu lihat itu tayangan mereka di YouTube. Itu jeblok gitu kan. Kalah gitu. Guys, gue cuma mau kasih tahu ya. Liga Italia ini kalau bangkit akan ada banyak musuhnya. Inter, Milan, Juventus, AS Roma, Lazio gitu. Tim-tim ini kalau bangkit dapat kekuatan keuangan, ya ketar-ketir juga men kompetitor. Beneran ketar-ketir juga. Karena ya mereka akan kehilangan jatahnya mereka akan kehilangan kekuatannya mereka gitu. Ya Arsenal lah, ya ini siapa lagi yang tim-tim kelas 2 lah, Spurs gitu. Akan ketar-ketir mereka. Makanya gue bilang, aduh ini sebenarnya kayak pahlawan lagi berjuang, yuk kita berjuang bareng-bareng, udah ada Avenger gitu berjuang bareng-bareng, tiba-tiba Hulk mundur. Gila, tiba-tiba si siapa mundur gitu kan, Gila, lu biarin si Kapten Amerika berdiri sendiri di depan yang cuma mengandalkan perisai doang, terus bareng siapa yang tukang panah itu, lu cuma biarin di sendiri yang nggak bisa perang lah. Tapi si yang mundur-mundur ini mereka menginjak 2 kaki. Pertama, ya mereka udah tahu, gue nggak ikut, gue untung balik ke rumah gue udah hidup bisnisnya, lingkungan bisnis Premier League udah hidup. Gue ikut, ya 50-50 juga, gue bisa ada untung, tapi gue bisa juga kena masalah gitu dan sebagainya. Ya, daripada repot, ya udahlah, ya gue ambil langkah aman, menurut gitu. Dan kalau balik lagi, kesimpulan gue adalah, jangan pernah deh bilang ini cuman karena duit. Semua karena duit, men. Yang dilakukan oleh UEFA pun untuk membuat 7 tim Liga Inggris ini mundur juga karena duit. Lu cek deh. UEFA mencari sponsor, mencari investor yang lebih besar untuk menaikkan nilai atau value dari rewards di Champions League gitu dan Europa League. Berarti kan dia tersentak, men. Berarti kan dia tahu bahwa ini isunya adalah duit. Ya, begitu ya guys. Gue 30 menit ya ngomongnya ya. Intinya yang gue sampaikan adalah kecewa banget gitu dengan hasilnya. Kita nggak tahu sampai di mana hasilnya nanti. Cuman mimpi ini sudah ada. Mimpi langkah nyatanya sudah ada. Sudah ada aksi turun ke jalan. Sudah terlanjur terekspos di global secara global. Dan ini pasti suatu saat nanti ada klub-klub dengan frekuensi yang lebih kuat, yang sama dan lebih kuat akan bersatu lagi untuk ngelawan si Eva kalau mereka nggak berubah gitu. Dan balik lagi ya guys, ide dari Liga Super Eropa ini adalah untuk menghajar si UEFA atau Federasi Sepak Bola ini yang korup, yang nggak transparan keuangannya, yang pembagian uangnya sangat tipis bagi tim-tim yang punya modal gede. Nah, dengan gerakan ini, walaupun dibilang nggak berhasil, setidaknya membuat si organisasi ini bergerak untuk melakukan perubahan. Dan itu dia goalnya.
Jadi jangan lu lihat bahwa oh ESL nggak jadi jalan, ore ESL nggak jadi jalan, wow gue pendukung ESL nggak jadi jalan, gue pendukung UEFA. Lu jangan salah guys, justru ESL sudah cetak 1 gol. ESL cetak 1 gol. Lu lihat ESL kalah, ESL cetak 1 gol ke gawang UEFA. Kalau enggak mereka nggak akan cari duit. Kalau enggak begitu ceritanya guys. So jadi ya tetap semangat teman-teman, tetap dukung tim kamu gitu, jangan pernah kecewa gitu kan. Kalau kebetulan kamu juga adalah fans dari tim-tim Liga Inggris juga ya kamu hidup di masa yang tepat sih, karena pas lagi Liga Inggrisnya lagi wah-wah banget gitu kan. Dan gue sendiri walaupun gue adalah tifosi Liga Italia sejak kecil, tapi gue tetap respect dengan Liga Inggris. Kenapa? Karena Liga Inggris ini di saat mereka lagi nggak populer-populernya men, di tahun 90-an, awal 2000-an atau 2000 sampai 2005, itu kan nggak terlalu populer dibanding Liga Italia. Tapi passion penonton datang ke stadionnya, Mamma Mia, rame banget stadionnya. Jadi pertemuan yang tepat antara passion orang-orang di Liga Inggris mau nonton bola sama ya berhasilnya si marketing apa sebut saja FIGC-nya Liga Inggris gitu, FA-nya Liga Inggris berhasil mereka bikin gitu, berhasil mereka mengemas mereka menjadi sebuah tontonan yang menghibur gitu, menjadi tontonan yang wah. Nah, Liga Italia sayangnya saat populer-populer pun stadionnya jarak antara penonton dengan stadionnya jauh, stadionnya udah bekas dari turnamen Piala Dunia tahun 92 gitu kan. Ya jadul banget. Tapi ya begitulah akhirnya kenyataannya. Kita nggak akan tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Cuman yang pasti tim-tim Liga Italia ini udah mulai berbenah. Juve udah mulai berbenah sejak tahun 2010 gitu kan. Kemudian Inter juga sudah mulai berbenah. Setidaknya bukan pemilik Italia lagi. Inter sekarang dimiliki oleh benar-benar pebisnis gitu yang memang punya passion di bola kan. Ya kalian mau bilang Sunning Group ini ya mau jual lagi Internya, yang gue tahu setidaknya dengan adanya si Sunning Group ini Inter sudah kelihatan progresnya menjadi tim yang memang akan kembali lagi ke top flight-nya di Serie A. AC Milan ya mungkin belum kelihatan, tapi dengan mereka berada di posisi sekarang, gila AC Milan gak akan pernah bangkrut, percaya deh. Sekere-kerenya pemilik AC Milan terus dia jual lagi AC Milan ini, yang beli pasti orang kaya lagi gitu, nggak akan bangkrut coy. Begitulah ceritanya ya. Jadi sebenarnya tim-tim Italia ini kita lihat aja. Mudah-mudahan perubahan UEFA dengan tamparan si gerakan atau kampanye Eropa Super League ini mudah-mudahan membawa keuntungan tersendiri buat tim-tim di Liga Italia khususnya. Walaupun kita nggak sebanyak keuntungan dari tim-tim Liga Inggris, tapi setidaknya ya sedikit memberikan angin segar untuk sedikit ada tambahan pemasukan lah untuk kita membangun skuad lagi gitu kan. Ya begitu. Walaupun mungkin beli skuadnya sekelas Everton gitu, sekelas Tottenham Hotspur gitu, nggak bisa yang model kayak Manchester City, nggak bisa yang kayak seperti pemain tim-tim topnya di Liga kayak di Liga Italia gitu, atau Barca dan Real Madrid ya. Tapi setidaknya hidupin dulu deh lingkungan bisnis yang paling penting, hidupin lingkungan bisnis. Dan gue berharap satu hari nanti kalau UEFA bener-bener ngeyel nggak mau berubah, ini jadi nih Eropa Super League, entah formatnya apa, dan pesan-pesannya atau kisi-kisinya udah dikasih tahu nih sama Perez. Gue tuh maksudnya menangkap Perez ini memberikan signal. Ini kan hasil meeting mereka lah ya, bos-bos pemikir segala macam, penasehat, pengamat ekonomi, pengamat digital dan segala macam. Mereka pasti udah mengumpulkan berbagai informasi untuk meramu sebuah pertandingan yang guys, kita mungkin cuman usia udah 40, usia udah 50, udah nggak kuat nonton bola 2 jam lebih men. Dan populasi orang-orang seperti ini juga ya nggak terlalu banyak dibandingkan populasi PUBG, komunitas PUBG, komunitas Mobile Legend, komunitas yang kalian bilang FF itu, ya itu lebih banyak. Dan mereka mau nonton bola kalau bolanya nggak boring, nggak terlalu panjang durasinya, dikemasnya maksimal gitu, bahkan mungkin pakai animasi. Ingat loh, ini ESL ini pemikir-pemikir semua yang masuk, orang-orang digital juga ada di situ gitu. Lu pernah nonton kan tayangan-tayangan NBA, kurang lebih pendekatannya gitu men. Ada musiknya, ada kemasan entertainnya gitu kan, musik sebelum pemain masuk, ada nge-rap-nya gitu, penonton dia bikin ini. Liga di bola kan terlalu kaku ya, ya kaku lah, ada pemain masuk, apalagi anthemnya yang nggak terlalu membangkitkan gairah gitu.
Gua rasa pasti nanti animasi-animasinya atau grafik-grafiknya akan lebih menarik lagi gitu, dan mungkin pertandingannya akan dikemas lebih ini. Dan ini akan menarik perhatian dari tim-tim besar yang nggak mau pemain-pemainnya jadi korban cedera karena bermain terlalu lama, jadwalnya padat gitu. Pasti akan tertarik. Bermain singkat, kemasan baru, formula baru, hadiahnya gede. Why not gitu kan? Ya, itu pasti akan terjadi. Gua meyakini itu guys, gua meyakini banget. Hari ini 1 jam lagi gue akan bersama teman-teman Football Manager akan live di YouTube, jadi gue akan langsung ke situ lagi. Dan sorry banget belum bisa membalas kalian satu persatu yang bertanya, bang tolong bahas dong bang, ini gimana ISL Eropa Super League ini gimana, ada Juventus ini bertanya, ini Juventus gimana nih, dihukum apa enggak gitu. Terus Inter dan AC Milan yang sudah sempat ikut, mereka kena hukuman atau enggak. Sorry banget gue nggak bisa balas satu persatu, tapi ada banyak akun-akun bola, ada Inter IDN, ada kumpulan Interisti Inter IDN, kemudian apalagi teman-teman AC Milan juga punya banyak akun, Juventus juga punya banyak akun, baik yang di Instagram. Sudah banyak memberikan informasi baik yang lokal maupun yang internasional ke kalian, dan kalian baca di situ deh, banyak sekali. Nah, kita tinggal menunggu aja apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti perang belum berakhir. Karena si warrior ini, si kepala-kepala perang ini itu mereka masih stick, masih berdiri kok. Bahkan walaupun sudah rilis pernyataan dari Juventus sendiri pun itu bukan menyatakan mundur kok. Menyatakan bahwa sedang membuat strategi baru, kasarnya begitu. Dan gue yakin banget ya, sekelas Real Madrid, Perez kan kalau nggak salah dia tuh masih 4 tahun ya di Real Madrid, kalau gue nggak salah ya, dia masih 4 tahun masa kontrak kerjanya di Real Madrid. Gua rasa dia akan melakukan gebrakan juga untuk mengajak kampanye yang lebih baik lagi gitu. Oke, itu aja guys. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bisa terupload segera di IGTV, dan nanti juga bisa gua masukin di YouTube channel Suara Tifosi ya. Mungkin kalian bisa berbagi opini di sana, di kolom komentar, kita saling memperkaya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Jangan lupa pertandingan Liga Italia nanti pagi ya. Masih semangat, Interisti khususnya ya. Mau juara Interisti. Kalau Juventus ini, guys, yang kuat nonton. Kalau nggak nonton, mending nggak nonton ya. Ya, Juve sekarang targetnya udah jelas lah guys. Tembus 4 besar. Sudah nggak muluk-muluk main. Lawannya juga Parma, tanpa mengecilkan Parma. Tapi ya, istilahnya Juve udah nggak terlalu well. Tapi kalau kayak Inter, AC Milan itu masih top untuk kalian saksikan, untuk kalian nonton. Kalau Juventus ini gue sarankan, lu nonton, ya nonton. Tapi lu jangan baper. Udah, ya jangan baper. Udah pekan ke-32 guys. Lu belum melihat perubahan. Itu berarti timnya cuma begitu aja ya kan. Lalu pekan ke-10, pekan ke-12 ya kita mau ngamuk-ngamuk ya masih oke lah. Kalau sekarang sudah nggak saatnya ngamuk gitu, udah kayaknya sudah begitulah adanya timnya ya. Oke, selamat masuk di pekan ke-32 dan kita akan lihat gimana hasilnya nanti isu Eropa Super League ini ya, terutama si pejuang-pejuangnya ya. Thank you semuanya guys, I love you guys. Forza Serie A, Forza Suara Tifosi, Mamma Mia, mantap.